Hello, morning students. Welcome back to Mr. Sahrial's class. And today is for the 3rd grade elementary school. We are entering chapter 15. And the title is Come and Play in Children Playground Park. Okay, let's get started. First of all, I would like to explain our goal. I have 3 for you to master after learning these lessons. Okay, so in the end of the lesson, you are able to 1. Tell about urban reforestation, and the second one, the usage of there is and there are in English sentence. And then the third one is identify imperative sentence. Oke, jadi kita punya 3 hal pokok yang akan kita kuasai atau kita pelajari hari ini ya. First, urban reforestation. Apa itu? Nanti kita cari tahu. There is and there are. Sudah pernah kita bahas ya sebelumnya. And then imperative. Ini juga sudah kita bahas sebelumnya di video sebelumnya. Oke. Nah, sekarang kita mantapkan lagi. Next one. Nah, before we continue, I want you to watch this picture. Jadi saya mau kalian lihat gambar ini. Kira-kira ini gambar apa ya? Oke. Ini adalah gambar suatu bencana yang hampir setiap tahun menimpa kota tercinta kita, kota Jakarta, yaitu bencana banjir. Ya, oke. Nah, setiap tahun ya, hampir setiap tahun kota kita menerima bencana banjir dan kita harus bersiap. Lalu, menurut kalian ada tidak solusinya? Oke, ada ya solusinya, yaitu salah satunya adalah reforestation, atau dalam bahasa Indonesia artinya adalah reboisasi. Oke, apa itu reboisasi? Let's find out. Mari kita cari tahu. So, what is urban reforestation? Apa sih itu urban reforestation atau reboisasi itu apa sih? Oke, jadi reforestation is the regrowing of forests that have previously been cut down. Artinya, reforestation atau reboisasi adalah menanam kembali hutan yang telah dipangkas atau sudah ditebang ya. Pohon-pohon yang sudah ditebang wajib bagi kita untuk menanamnya kembali ya. Oke. Nah, ada juga selain reforestation, kita juga bisa, salah satu caranya di kota Jakarta kita adalah dengan menambah banyak ruang terbuka hijau. Nah, di Jakarta sudah banyak sekali terdapat playground park. Jadi mari kita bermain di playground park ya, atau sering kita sebut RPTRA, ruang terbuka hijau, ramah anak. Oke, now sekarang kita lihat. Ini adalah salah satu contoh playground park. Nah, di sana, di taman, there are lots of trees in the park. Jadi di taman ditanam banyak sekali pepohonan. Ya, agar apa? Agar dapat menyerap air hujan. Kenapa? Karena di kota Jakarta kita ini sudah banyak sekali ya gedung-gedung tinggi yang sudah tertutup dengan beton. Jadi air tidak dapat masuk ke dalam tanah.
tidak bisa terserap ke dalam tanah. Nah, oleh sebab itu, selain reboisasi, selain reforestation, kita juga bisa dengan cara menambah ruang terbuka hijau dan menanam pohon. Oke, itu adalah salah satunya ya. Oke, can you repeat it after me? There are lots of trees in the park. Oke, excellent. Jadi artinya ada banyak pohon di taman. Oke, selain pepohonan, kita juga akan menemui benda-benda yang dapat kita mainkan di taman. For example, there is a seesaw in the park. There is a seesaw in the park. Ada sebuah apa seesaw? Very good. Jungkat-jungkit. Ada sebuah jungkat-jungkit di taman. There is a seesaw in the park. Oke, pasti kalian senang ya bermain jungkat-jungkit, playing seesaw. Oke, and then what else? Apalagi selain seesaw? Excellent. There is a slides in the park. There is a slides in the park. Ya, ada sebuah perosotan di taman. Oke, perosotan dalam bahasa Inggris adalah slides. There is a slides in the park. Ada sebuah perosotan di taman. Oke, next one. Very good. There are 2 swings in the park. There are 2 swings in the park. Ada 2 buah apa ini? Swings. Very good. Ayunan. There are 2 swings in the park. Ada 2 buah ayunan di taman. Okay. They are having fun with their swing. Okay. Let's go to the next part. Okay. These are called monkey bars. So, in the park there are 3 monkey bars. Okay, ya, permainan gelantungan ini ya. Nah, dimana kalian bisa bergelantungan. Ini disebut monkey bars. Yeah. There are 3 monkey bars in the park. Ada 3 buah monkey bars in the park. Excellent. Next one. So, yang tadi kita sudah latih yaitu kalimat dengan penggunaan there is dan juga there are. Jadi, there is atau there are dalam bahasa Inggris artinya ada, yang menunjukkan seseorang atau suatu benda tentang keberadaannya. Lalu, kapan kita menggunakan there is? Kapan kita menggunakan there are? Perhatikan, kita menggunakan there is jika benda tersebut berjumlah 1. Ya, karena di sini jungkat-jungkitnya hanya 1, kita gunakan there is. Ini disebut dengan singular. There is a seesaw in the park. Ada sebuah jungkat-jungkit di taman. Jadi kita gunakan there is jika bendanya hanya 1. Lalu kita gunakan there are jika bendanya lebih dari 1. Bisa 2, 3, 4 dan seterusnya, maka kita gunakan there are. Seperti contoh, there are 2 swings in the park. Ada 2 buah ayunan di taman. Bisa juga kita menyebutkan benda yang lain. Misal di dalam tas kalian ada buku berjumlah 5. Berarti kita bisa menyebutkan
There are 5 books in my bag. There are 5 books in my bag. Oke, ada 5 buah buku di tas saya. Oke, paham ya? Jadi kita gunakan there is jika bendanya 1, there are jika jumlah bendanya lebih dari 1. Bisa 2, 3, dan seterusnya. Okay? Excellent. Very good. Now, let's go back to the park. Kita kembali lagi ya ke taman. Nah, jadi di taman, jika kalian bermain di sana, ternyata ada aturannya. There are some rules at the park. There are some rules at the park. Jadi ada beberapa peraturan yang ada di taman. Jadi kita tidak boleh seenaknya ya jika bermain di taman. Apa saja peraturannya? Let's find out. Mari kita cari tahu. Okay. First one. Ada beberapa taman yang tidak memperbolehkan kita menginjak rumput. Nah, seperti ini kurang lebih tandanya ya. Berarti peringatannya adalah do not step on the grass. Do not step on the grass. It's your turn now. Coba. Excellent. Very good. Do not step on the grass. Jadi ketika kalian bermain di taman, kalian melihat ada rambu seperti ini, ada tulisan seperti ini, artinya kalian tidak boleh menginjak rumput. Okay, very good. Next rules. Peraturan berikutnya adalah nah ini yang wajib. Sebenarnya bukan hanya di taman ya, dimanapun kita berada, kita harus mentaati rambu ini. Ini adalah dilarang membuang sampah sembarangan. Atau dalam bahasa Inggris disebut do not littering. Do not littering. Jadi artinya dilarang buang sampah sembarangan. Coba silakan kalian baca. Do not littering. Excellent. Very good. So, next one. There are also some rules in other place. Ada juga beberapa peraturan di tempat lain ya. There are also some rules in other place. For example, what is this? Apa ini? Very good. This is classroom. Ini adalah sebuah ruang kelas. Okay. There are some rules in the class. Ada beberapa peraturan dalam kelas. For example, when you are in the class, you must open the window. Open the window. Oke, artinya adalah kita wajib membuka jendela. Ya, supaya sirkulasi udara dan cahaya baik di dalam kelas untuk kesehatan kita. Okay, and then next one, close the window. Close the window. The opposite from the first one. Jadi berlawanan dengan yang pertama. Kalau ini open, membuka, close adalah menutup. Menutup jendela ketika kita sudah selesai belajar di kelas. Close the window. Okay. And then the third one is clean the board. Clean the board. Nah, jika guru kalian berkata di ruang kelas, "Hey, Mamat, please clean the board." Artinya si Mamat diminta untuk menghapus papan tulis. Mamat, please clean the board for me. Just like that. Okay. Next one. Be quiet.
Be quiet. Nah, when the teachers explain to you for the materials, ketika guru menjelaskan, kalian diminta untuk be quiet. Harap tenang. Harap tenang. In English, be quiet. Very good. Next one. Turn on the light. Turn on the light. Oke, turn on artinya hidupkan. Lights artinya lampu atau cahaya. Ya. Nah, bendanya adalah lampu. Karena lampu adalah benda yang menghasilkan cahaya dengan energi listrik. Oke. Jadi ketika guru kalian meminta tolong, "Hello Siti, please turn on the light." Nah, Siti diminta untuk menyalakan lampu. Nah, dan yang berikutnya adalah turn off the light. Turn off artinya matikan. Jika turn on, nyalakan, turn off, matikan. Oke, jika sudah selesai belajar, kita matikan kembali lampunya. Turn off the light please. Matikan lampunya. Oke, next one. Look at the board. Look at the board. Lihat ke papan tulis. Nah, ketika guru kalian menjelaskan, beliau akan meminta kita untuk memperhatikan. Student, look at the board. Anak-anak, tolong lihat ke papan tulis. Just like that. Again, the last one is go back to your place. Please go back to your place. Nah, ini salah satu hobi kita ya. Jika di dalam kelas kita suka bertetangga. Apa itu bertetangga? Artinya kita suka berpindah-pindah tempat. Kita ngobrol dengan teman kita yang duduk di belakang. Kita ngobrol lagi dengan teman kita yang duduk di depan. Nah, biasanya Bapak Ibu guru akan meminta kalian untuk, "Hey, hello, please go back to your place." Tolong kembali ke tempat duduk kamu. Go back to your place. Silakan duduk di tempat kamu. Just like that. Oke, itu adalah beberapa peraturan yang ada di ruang kelas. Oke, selain di ruang kelas, at school, there is also a library. Ya, library adalah perpustakaan. Ya, classroom, library, rules. Ada perpustakaan, dan di dalam perpustakaan ada peraturannya tersendiri. For example, use a quiet voice. Use a quiet voice. Tolong gunakan suara yang pelan atau berbisik saja jika berbicara di dalam perpustakaan. And then next one, take care of books. Ya, tolong dijaga bukunya, jangan dirusak, apalagi sampai hilang. Okay, take care of books. And then put the books back in the right place. Nah, put the books back in the right place. Jadi setelah kita meminjam, membacanya, kita wajib untuk meletakkan kembali buku di tempatnya. Oke, tidak sembarangan lagi. And then share the books with your classmate. Share the books with your classmate. Jadi silakan berbagi buku yang kamu pinjam dengan teman kelas, agar teman kelas kita juga mendapatkan ilmu pengetahuan yang sudah kita baca dari buku tersebut. Oke, siapa yang hobi membaca buku di perpustakaan? Oke, saya yakin kalian semuanya hobi membaca ya, karena membaca itu adalah penting bagi kita untuk mendapatkan pengetahuan. Oke, next one. Jadi, yang baru saja kita pelajari disebut dengan imperatif. Imperatif adalah verb
adalah kata kerja yang digunakan untuk memberikan command atau perintah, warning, peringatan, advice, nasihat, instruction, instruksi atau petunjuk, maupun request, permintaan. Ya, sama seperti tadi kan ada do not step on the grass. Itu adalah warning, peringatan. Kita diperingati untuk tidak menginjak rumput. Do not littering. Jangan buang sampah sembarangan. Itu juga termasuk warning ya, peringatan. Oke, ada juga command, perintah. Mamat, please clean the board. Mamat, tolong hapus papan tulis. Turn on the light. Nyalakan lampu. Turn off the light. Matikan lampu. Oke, seperti tadi yang kita sudah bahas. Itu semua disebut dengan imperatif. Oke. Jadi sekarang saatnya kita practice atau berlatih. Ya, mudah saja. Saya akan berikan 5 buah soal yang saya yakin kalian pasti bisa. Oke, silakan fill in the blank with the correct answer. Silakan diisi titik-titik dengan jawaban yang tepat. Hanya ada 5, silakan. Number 1, we can see many blanks at the park. Apa ini bahasa Inggrisnya? And then the second one, there, gunakan apa? Apakah is atau are? Mudah ya? Mudah sekali. Lalu berikutnya adalah number 4, rambu. Nah, rambu ini artinya apa? Ya, in English. And then the last one is the sign means. Nah, ini lambang ini artinya apa? Kita diminta untuk apa? Seperti itu ya. Silakan kalian kerjakan di buku tulis kalian. Okay? I think that's enough for today's lesson. See you next time. Bye bye.